Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-100 211. Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Mata waradat al-waridatu al-ilahiyatu ilaika hadamat awaida alaika. Diulang-ulang istilah warid atau waridat. Pernah kami sampaikan waridat adalah karunia ilahi, karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hamba pilihannya, yang menjadikan hamba itu tiba-tiba. Nah, ini namanya waridat, itu selalu datangnya tiba-tiba. Datang kepada seseorang tiba-tiba pengen melakukan kebaikan atau pengen menjauhi kemaksiatan. Sifatnya luas, kebaikan apa saja. Tiba-tiba tergerak untuk berderma, dia orang kaya. Tiba-tiba ingin silaturahmi, ingin. Itu waridat. Jadi pemberian dari Allah yang sifatnya rohaniyah, maknawiyah, latifah, hikmah. Sifatnya pemberian karunia dari Allah ilahiyah. Nanti ada waridat syaitaniyah. Setan yang membisikkan, tiba-tiba ingin melakukan kejahatan, kejelekan dan seterusnya. Maka waridat ilahiyah ini dalam hikmah yang lain, Imam Ibn Athaillah menyebutkan qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghdatan. Di dalam hikmah yang lain katakan waridat itu datangnya tiba-tiba saja. Jadi tiba-tiba Allah berikan kepada seorang hamba, dan sadari ini, Anda pasti pernah kedatangan ini waridat. Cuman seperti yang kemarin disebutkan, kita sambut atau tidak. Kalau kita sambut akan mengecil dan hilang. Ini waridat. Istilah Imam Haddad rahimahullah ta'ala al-ba'ith yuklikuka wa zuzaijuka. Jadi ada satu getaran di dalam hati yang menjadikan dirimu tergerak untuk melakukan kebaikan dan berkeinginan untuk menghentikan kemaksiatan. Dan semua orang ada itu. Karunia ilahi itu. Hanya perbedaan antara orang dengan orang, tingkat kesadarannya akan waridat tersebut. Ada yang bagaimana jika di dalam hatinya dikuasai dengan kekotoran, kemudian dia kurang peduli dengan waridat, maka waridat akan hilang kembali. Tapi kalau waridat tadi, kesadaran yang tiba-tiba Allah kirim kepada hati seorang hamba, kemudian kita perhatikan, lalu kita bersyukur, ya Allah, tiba-tiba kok aku senang untuk berderma, diwujudkan. Aku ingin silaturahmi, aku ingin menghentikan kemaksiatan. Kalau kita jaga itu waridat, maka kekotoran di dalam hati, sifat-sifat jelek di dalam hati itu akan dihancurkan, maka akan hilang, sehingga hati itu menjadi nur bercahaya. Dan jika hati bercahaya, tidak ada hijab, maka hati menjadi kenal Allah. Sehingga satu proses luar biasa ini yang sering juga disebut dengan menjadikan seseorang yang sudah ada waridat datang kepadanya, kemudian telah menyingkirkan kekotoran hati, maka orang itu akan menjadi orang yang munsif, insaf, begitu mudah menerima kebenaran, sehingga kebenaran bukan saja di otaknya tapi sudah dirasakan oleh hatinya. Sebab banyak orang yang menyadari kebenaran dengan otaknya karena dia paham halal haram, tapi dia masih melakukan yang haram. Selama ini kebenaran seperti yang isyarat oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, la yatajawazu an hanajirhi. Banyak pemahaman kebenaran itu tidak melewati tenggorokannya, hanya di meja diskusi dan di otaknya saja. Seperti yang disinggung oleh Imam Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti dalam syarah hikamnya, menjelaskan bahwasanya alangkah banyaknya orang yang ilmunya luas, tapi ilmunya hanya di sini saja, tidak sampai ke hatinya, sehingga ilmu itu tidak
tidak dirasakan sebagai sesuatu yang Allah berikan untuk dia menuju kepada Allah, sehingga menjadikan ilmu yang telah dimiliki tadi menjadi sesuatu yang dijadikan sebab untuk dia mencari dunia, padahal punya ilmu dia. Sehingga muncullah orang-orang yang biarpun dia ngerti keharaman, dia tetap melakukan keharaman. Dia ngerti sebuah kebaikan, dia meninggalkan dan tidak mengikuti. Itu kalau ini, kasus ini tidak hanya berlaku pada orang alim ada, bahkan kita pun sering terjadi pada diri kita, tahu itu haram akan tapi kita masih coba-coba. Tapi ada orang yang di saat melihat keharaman selalu ingin menghindar dan lari dari keharaman tersebut. Ada. Apa bedanya? Sama-sama paham. Nah ini, yang segera menghindar karena dia mengikuti seruan hati kecilnya tadi, yang sudah menjadi sebuah keinsyafan, yang prosesnya adalah dari menangkap seruan-seruan kebaikan yang Allah kirim kepada hamba tersebut. Makanya semua yang kalau punya kerinduan kebaikan itu jangan menunda-nunda. Sebaik-baik kebaikan dipercepat. Kalau Anda ingin sedekah, misalnya saat ini saya ingin sedekah kepada paman saya, adik saya, langsung ngomong, "Ma, yang saya akan sedekah kepada paman." Supaya dia itu adalah tidak berubah lagi. Itu menyambut. Mengamalkan ilmu itu penting, harus segera. Saya ingin melakukan kebaikan, sehingga sampai para kekasih Allah ngajari, jika engkau mendengar seruan kebaikan, biarpun itu kesunahan, maka hendaknya di dalam hatimu ada keinginan untuk melakukannya. Dan jika ternyata dirimu belum bisa melakukannya, pastikan engkau istighfar karena engkau belum bisa melakukannya, agar istighfar kamu itu bisa menggantikan kebaikan yang kamu tidak bisa melakukannya, agar kesadaranmu itu tetap terjaga. Astagfirullahaladzim. Biarpun karena udzur, tanganmu sakit, tangan kananmu sakit, sehingga tidak bisa makan dengan tangan kanan, lalu harus makan dengan tangan kiri. Nabi tidak senang dengan ini, tapi aku harus makan dengan tangan kiri. Astaghfirullahaladzim. Membiasakan yang semacam itu. Makanya biarpun kita terpuruk melakukan kesalahan dan dosa, jangan ragu untuk mohon ampun kepada Allah secepatnya. Biar kita menjaga bahwasanya kesadaran ini penting. Kesadaran yang Allah kirim kepada kita ini kita jaga, maka setelah itu Allah akan tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berusaha maka Allah akan tolong. Nah, ini waridat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau waridat itu kita perhatikan, kemudian dia akan kuat di dalam hati kita, akan menghancurkan. Lalu beliau mengiktibas, menyuplai satu firman Allah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Gambarnya seperti kekuatan raja-raja kalau masuk kampung akan menghancurkannya. Jadi waridat ini akan menghancurkan kekotoran-kekotoran tersebut di dalam hati. Kita semua punya kekotoran, ada dengki tersembunyi di dalam hati. Jangan berkata tidak punya dengki, Anda bukan malaikat dan bukan nabi kok. Ada dendam tersembunyi dalam hati. Ada lintasan-lintasan kemaksiatan yang ada pada kita, karena kita punya syahwat. Tidak usah sok jadi orang yang suci. Justru yang terpenting bagi kita adalah menyadari bahasanya kita itu manusia seutuhnya, yang terdiri dari darah, daging, kemudian ada roh dan ada hawa nafsu di dalam diri kita, yang dikatakan inna nafsa la'ammaratun bisu', bahasanya nafsu kita selalu menyeru kepada keburukan. Nah, kalau orang sadar begitu enak. Dan dikatakan nafsu itu adalah kendaraan. Nafsu itu adalah Allah berikan pada seorang hamba justru untuk kita pangkat tinggi. Kapan itu? Di saat kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu kita, maka kita akan punya pangkat tinggi. Dengan hawa nafsu inilah kita menaik pangkat tinggi. Seseorang yang punya syahwat besar, lalu dia berusaha untuk menjaga dari yang haram, dengan susah payah dia menghindar dari yang haram, jihad dia. Lalu dia terbebas dari zina dan muqaddimah zina. Pahala besar. Tapi ada orang yang memang dia tidak bisa berzina, mungkin dia tidak punya, macam tidak ada keinginan. Biasa. Jadi saat ada syahwat melakukan keburukan lalu kita bisa melawan, baru kita naik pangkat. Naik pangkat.
Jadi kita ada syahwat dalam diri kita itu justru untuk naik pangkat, yaitu dengan cara kita melawan, memerangi syahwat hawa nafsu kita yang ammarah bisu. Nah, maka tugas kita di sini ada waridat. Imam Ibn Athaillah tadi tidak keluar-keluar dari ini, cuman cara menyampaikannya berbeda. Karena apa? Ingin memahamkan kepada kita tentang hal ini. Pokoknya targetnya Ibn Athaillah kita paham, agar kita menjadi orang yang biasa menyambut seruan kebaikan yang Allah kirim kepada kita. Pernah kita hadirkan kisah seorang kekasih Allah yang sangat menghindari kemakruhan, nggak mau berbicara di toilet karena makruh itu ngomong. Tiba-tiba suatu ketika dia berkata, berteriak waktu berada di toilet dan berkata, ya waladi, wahai anakku, sini nak, sini nak, sini nak, cepet nak. Anaknya kaget, abahnya ini nggak pernah ngomong, nggak pernah keluar kata-kata di toilet. Tiba-tiba kok memanggil sini nak, takut jangan-jangan ada ular minta tolong. Kenapa ayah kok? Kenapa abah? Kenapa abah? Sini nak, cepet. Ada apa abah? Terlintas di hatiku, aku akan mendermakan hartaku yang ada di bawah bantal sana. Tolong cepat keluarkan. Takut berubah hatiku nanti. Takut berubah, takut keluar dari toilet sudah berubah. Dan kita tuh memang begitu, model kita kan begitu. Cepat berubah-ubah dalam kebaikan. Pertama semangat nyumbang 500.000. Tatonya gara-gara tertunda sehari kurang 400. Tertunda seminggu jadi 200. Ini. Dan ingat, Allah Maha Kasih, pada hikmah sebelumnya kan disepakati. Ini akan Allah berikan kepada kita. Kasih sayang Allah itu Allah memberikan kepada kita. Sentuhan-sentuhan kebaikan tersebut, cuman kadang kita tidak sadar. Kita dicowel ibaratnya, tapi nggak sadar. Terlalu konsentrasi dengan urusan dunia dan syahwat kita. Kan begitu, kalau kita lagi konsen nonton sinetron begitu, dicowel nggak paham-paham kan ya. Sinetron urusan dunia. Nah, diingatkan. Maka dari itu ayo semua dari kita, jika ada lintasan kebaikan, jangan tunda semenit pun. Kalau itu uang dikocek kita langsung, Anda mungkin di rumah Anda sudah punya kotak amal deh. Pokoknya ini kotak amal sudah. Saya punya lintasan, kalau saya taruh di saku bisa berubah. Langsung saya keluarkan di sini. Terserah nanti di masjid mana, pokoknya jangan di saku saya. Sholat. Dan kalau ternyata kita mendengar seruan kebaikan belum bisa, jangan lupa beristighfar, minta ampun. Ya Allah, aku dengar kekasihmu Nabi Muhammad menyeru kebaikan yang ini, tapi aku belum bisa, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Oh, dengan serius, lihat. Terus membiasakan menyambut sentuhan-sentuhan kebaikan. Maka ujungnya apa? Hasilnya adalah kita akan biasa dengan kebaikan tersebut. Kita akan menjadi orang yang punya, kalau istilah, kan pernah dengar istilah keramat itu kan khariqun lil adah ya, kebiasaan kan. Tapi dunia para ahli tasawuf yang sudah tingkat tinggi memaknai keramat itu adalah kejadian luar biasa. Itu bukan dia bisa terbang di awang-awang, berjalan di atas laut. Kalau urusan itu mah enteng. Hari ini beli tiket 500.000 bisa terbang, naik kapal, bisa jalan di atas air. Itu mah enteng banget. Keramat kok cuman hanya berterbang di awang-awang sama berjalan di atas air, jalan di tembok, cicak. Tapi karamah kharikun, kalau orang sudah bisa menghancurkan, keluar adah dari kebiasaan hawa nafsunya, adati hawa min adati nafsihi. Nah ini, kalau orang bisa keluar, nah ini, dari kebiasaan hawa nafsunya, itulah punya keramat yang sesungguhnya. Ya kita cari dong, apa sih kebiasaan jelek kita di rumah kita? Rumah kita masing-masing kok pintunya beda ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita sendiri. Nggak perlu nengok kebiasaan jelek orang lain. Aku dengan handphoneku, aku dengan televisiku, aku dengan laptopku, aku dengan pembantuku, aku dengan suamiku, aku dengan
Aku dengan pembantuku yang sering ngomong kasar, orang lain nggak ada. Gayanya di luar melembah lembut, tapi di rumah kayak ada merendahkan orang yang kerja di rumahnya. Nah, itu kan juga yang perlu direnungi. Ayo, semua masing-masing kita mencermati itu kekurangan-kekurangan. Ingat, di saat seseorang bisa menyadari kekurangan dan kesalahannya, itu termasuk waridat. Yang tadi dibahas tadi. Waridat karunia ilahi. Sebab ada orang pendosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Itu kan repot, kapan bisa baik dan bisa benah diri. Inilah bisa kami hadirkan dari hikmahnya Imam Ibn Atha As-Sakandari. Tolong semuanya belajar ya, di saat kita punya keinginan kebaikan jangan menunda. Segera diwujudkan. Kalau ternyata kita belum bisa melakukan karena satu hal uzur, beristighfar yang banyak. Astagfirullah, saya belum bisa ngikuti Nabi Muhammad, aku bisa melakukan sunnah ini. Harus duhaan, tak taunya ya Allah, wudhu nggak bisa, nggak tahu gimana, nggak bisa duhaan. Astagfirullah, ya Allah nggak bisa duha, nggak punya air wudhu dia. Waktu sudah mepet, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak bisa tahajud dan astagfirullah. Istighfar kan tidak harus dari dosa. Merasa berdosa yang menjadikan baginda Nabi adalah istighfar. Nabi tidak ada dosa tapi merasa kurang, bukan berdosa Nabi beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi tidak berada di satu majlis kecuali telah beristighfar 70 kali, dalam riwayat dalam sehari. Siapa beliau? Baginda Nabi yang nggak ada salah. Jadi menyadari kekurangan. Jadi tolong di satu ketika kalau kita sadar kalau itu dosa, ya Allah itu dosa, langsung sadari kalau itu dosa dan berjanji ya Allah aku akan meninggalkan itu ya Allah. Terus ikuti seruan hati kecil yang istimewa ini. Ya Allah, itu kebiasaan dosaku, aku harus tinggalkan. Aku bisa melihat yang haram itu, aku harus tinggalkan ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ikuti terus. Lalu Anda mungkin Anda ambil air wudhu, Anda melakukan sholat sampai Anda panteng sentuhan yang Allah berikan tadi. Bahwasanya Anda ingin menghindari kemaksiatan tersebut. Anda sudah biasa macam-macam hari ini, apakah biasa nonton yang kotor-kotor di handphonenya dan sebagainya, lalu dia tergerak, ya Allah, minta kepada Allah, ya Allah, sholat dulu, ya Allah, aku ingin menghindar dari itu, ya Allah, ya Allah, ya terus ikuti itu. Ternyata meninggalkan sesuatu yang buruk menjadi mudah. Itulah karomat, keluar dari kebiasaan jeleknya tadi, keluar dari kebiasaan yang dimurkai oleh Allah, keluar dari dosa, itu adalah baru keramat, baru karomah. Ayo semuanya menyadari dirinya sendiri, jangan mikir orang lain dulu. Apa sih gerakan-gerakan, apa lintasan-lintasan kebaikan yang Allah kirim kepada kita, apa? Ayo sambut. Dan apa sih lintasan-lintasan yang Allah hadirkan di hati kita untuk menjauhi kemungkaran, apa? Segera turuti dan ikuti. Maka kalau kita turuti dan ikuti akan menjadi semakin besar itu waridat, semakin kuat, maka akan menghancurkan semua kekotoran-kekotoran dalam hati. Wallahu a'lam bishawab.